Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulina Sari, saya dari Prodi Manajemen Regularitas. Saya akan mempresentasikan mata pelajaran pengantar ekonomi makro tentang elastisitas permintaan. Yang terhormat Bapak Supardi SE MM. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah ukuran perubahan jumlah permintaan barang atau jumlah barang akan dibeli oleh pembeli. Terhadap perubahan harga barang, elastisitas permintaan terjadi ketika harga suatu barang atau jasa berpengaruh besar terhadap permintaan konsumen. Jika harga turun sedikit, konsumen akan membeli lebih banyak. Jika harga naik sedikit, mereka akan berhenti membeli sebanyak mungkin dan menunggu harga kembali normal. Salah satu landasan strategi penetapan harga, ekonomi mikro dan dasar pemasaran atau produk yang hebat adalah teori elastisitas harga permintaan yang juga dikenal lebih sederhana sebagai elastisitas harga yang dapat meningkatkan permintaan dengan membuat penawaran produk lebih inelastis melalui pemasaran dan pengembangan produk. Jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Kita sebutnya elastisitas harga barang itu sendiri. Elastisitas harga permintaan mengukur seberapa banyak permintaan barang dan jasa atau konsumsi berubah ketika harganya berubah. Elastisitas permintaan ditunjukkan dalam persentase perubahan atas kuantitas yang diminta sebagai akibat dari 1% perubahan harga. Yang kedua, harga barang terkait. Kita menyebutnya sebagai harga silang dari permintaan. Koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang. Apabila terjadi perubahan terhadap harga barang lain dinamakan elastisitas permintaan silang, atau dengan ringkas elastisitas silang. Apabila perubahan barang Y menyebabkan permintaan barang X berubah, maka sifat perhubungan di antara keduanya digambarkan oleh elastisitas silang. Yang ketiga, pendapatan konsumen. Pendapatan konsumen itu menghasilkan elastisitas pendapatan dari permintaan. Koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang sebagai akibat daripada perubahan pendapatan pembeli dinamakan elastisitas permintaan pendapat atau secara ringkas elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan mengukur berapa persen permintaan terhadap suatu barang berubah bila pendapatan berubah sebesar 1%. Faktor-faktor penentu elastisitas permintaan. Yang pertama, banyaknya barang pengganti yang tersedia. Sekiranya suatu barang mempunyai banyak barang pengganti, permintaannya cenderung untuk bersifat elastis. Maksudnya, perubahan harga yang kecil saja akan menimbulkan perubahan yang besar terhadap permintaan. Pada waktu harga naik, para pembeli akan merasa enggan membeli barang tersebut. Mereka lebih suka menggunakan barang-barang lain sebagai penggantinya yang harganya tidak mengalami perubahan. Sebaliknya, pada waktu harga turun, para pembeli melihat barang-barang tersebut lebih mudah daripada barang-barang penggantinya dan beramai-ramai membeli barang tersebut, dan ini menyebabkan permintaan bertambah dengan cepat. Yang kedua, presentasi pendapatan yang dibelanjakan. Besarnya bagian pendapatan yang digunakan untuk membeli suatu barang dapat mempengaruhi elastisitas permintaan terhadap barang tersebut. Perhatikanlah sikap orang dalam membeli barang-barang sangat murah harganya. Jika seseorang itu sudah menyukai suatu jenis minuman ringan tertentu, kenaikan harga minuman tidak akan banyak mempengaruhi permintaannya. Tetapi, perhatikanlah permintaan terhadap barang-barang yang agak mahal. Sebelum memutuskan untuk membeli sesuatu, orang akan membandingkan harga dari berbagai jenis barang yang diinginkan.
Perbedaan harga dapat menyebabkan orang membatalkan untuk membeli barang dari suatu merek tertentu dan membeli merek lain yang lebih murah. Jadi dapat dikatakan bahwa semakin besar bagian pendapatan yang diperlukan untuk membeli suatu barang, semakin elastis permintaan terhadap barang tersebut. Yang ketiga, perubahan harga dan barang yang diminta. Hal ini akan mempengaruhi golongan lain untuk meminta barang tersebut, sehingga permintaan menjadi elastis. Faktor yang mempengaruhi elastisitas harga sendiri dari permintaan. Ketersediaan produk substitusi. Jika produk substitusi melimpah, permintaan akan relatif elastis. Konsumen memiliki banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Oleh karena itu, jika produsen menaikkan harga, mereka akan beralih ke produk substitusi. Sebaliknya, jika produk substitusi tersedia terbatas, permintaan relatif inelastis. Konsumen lebih sulit untuk menemukan alternatif untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua ada proporsi pendapatan yang konsumen habiskan untuk membeli barang. Jika pembelian menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka, permintaan relatif elastis. Konsumen relatif sensitif terhadap perubahan harga. Ambil contoh mobil. Jika pembuat mobil menaikkan harga, konsumen akan mengurangi permintaan secara signifikan. Sebaliknya, jika konsumen menghabiskan sebagian kecil dari pendapatan untuk membeli barang, dia akan mengurangi konsumsi secara signifikan jika harga naik. Permintaan barang semacam itu akan relatif inelastis. Sabun, sampo, dan beberapa produk harian kita masuk kategori ini. 3. Periode sejak harga berubah. Dalam jangka pendek, permintaan akan relatif inelastis. Jika harga berubah, konsumen membutuhkan lebih banyak waktu untuk merubah pola pembelian dan menemukan produk alternatif. Sebaliknya, dalam jangka lebih panjang, permintaan akan relatif elastis. Ambil contoh bahan bakar minyak. Ketika harganya terus naik, dalam jangka pendek, konsumen tidak serta-merta beralih ke kendaraan yang hemat bahan bakar. Pasokan mungkin belum tersedia karena produsen tidak memproduksinya. Seiring waktu, kenaikan pembuat mobil melihat kenaikan harga minyak sebagai peluang untuk mengenalkan mobil hemat bahan bakar. Meningkatnya pasokan mendorong konsumen untuk beralih ke produk tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.